Hai, aku jantung, salah satu organ terpenting dalam tubuh kalian. Setiap detik, aku kerja keras buat pompa darah supaya oksigen dan nutrisi bisa nyampe ke seluruh tubuh. Tapi tahu nggak sih, aku juga bisa bermasalah loh. Contohnya kalau aku kena penyakit jantung koroner. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video dari kakak-kakak keren ini. Hai, seperti yang kita ketahui, jantung adalah salah satu organ tubuh yang paling penting di dalam tubuh manusia. Jantung juga bisa bermasalah loh, salah satu contohnya adalah penyakit jantung koroner. Nah, kalian udah pada tahu belum sih penyakit jantung koroner itu apa ya? Jadi, penyakit jantung koroner adalah kondisi di mana pembuluh darah yang menuju ke jantung mengalami penyempitan karena terjadinya penumpukan plak-plak yang berisikan seperti lemak ataupun kolesterol sehingga aliran darah yang seharusnya menuju ke jantung menjadi terhambat. Gejala dari penyakit jantung koroner sendiri dapat ditandai dengan sakit pada bagian dada yang berlebihan, sakit punggung, ataupun sesak nafas dan juga kelelahan yang berkepanjangan. Di dunia, menurut WHO, ada sekitar 17,9 sampai 19,8 juta angka kematian akibat penyakit jantung. Di Indonesia sendiri, menurut Survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2023 melaporkan bahwa 0,85% atau 8,5 dari 1.000 penduduk di Indonesia terkena penyakit jantung. Menurut Kemenkes pada tahun 2023 menyatakan bahwa prevalensi penyakit jantung paling banyak berada di daerah istimewa Yogyakarta dengan angka 1,67, kemudian disusul oleh daerah Papua Tengah dengan angka 1,65, dan kemudian ada lagi di daerah DKI Jakarta dengan angka 1,56. Pada tahun yang sama, tahun 2023 ditemukan juga data bahwa kebanyakan atau mayoritas masyarakat yang terkena penyakit jantung ini berasal dari latar belakang pekerjaan seperti TNI, Polri, pegawai BUMN, BUMD, ataupun PNS. Kelompok-kelompok tersebut lebih rentan untuk terkena penyakit jantung dibandingkan dengan kelompok lain seperti kelompok yang tidak bekerja atau kelompok pengangguran, kelompok wira swasta, kelompok petani, dan juga kelompok buruh. Faktor risiko dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu faktor risiko yang tidak dapat diubah. Ini ada usia. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah menjadi semakin lebih tebal dan kurang elastis. Kondisi ini memudahkan timbunan plak terbentuk sehingga risiko penyakit jantung koroner ikut meningkat. Yang kedua yaitu ada jenis kelamin, di mana pria memiliki faktor risiko yang lebih tinggi daripada seorang wanita. Dan yang ketiga yaitu riwayat keluarga atau genetika, di mana ayah atau saudara laki-laki yang berusia kurang dari 55 tahun dan juga ibu atau saudara perempuan yang kurang dari 65 tahun ini memiliki faktor risiko yang tinggi. Faktor yang kedua yaitu faktor yang dapat diubah. Yang pertama yaitu orang dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang kedua yaitu orang dengan dislipidemia atau dengan kolesterol yang tinggi. Yang ketiga yaitu diabetes mellitus. Yang keempat, aktivitas merokok atau gaya hidup tidak sehat. Yang kelima yaitu obesitas dan kelebihan berat badan. Yang ketujuh, aktivitas fisik yang kurang. Yang kedelapan, ada konsumsi alkohol yang berlebihan. Dan yang kesembilan yaitu stres psikososial dan gangguan tidur. Untuk selanjutnya yaitu patofisiologi dari penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah kondisi ketika aliran darah ke otot jantung berkurang akibat penyempitan atau sumbatan dari arteri koroner oleh plak aterosklerosis, sehingga jantung akan kehilangan fungsinya dengan normal seperti memompa darah ke seluruh tubuh, mengatur aliran darah dan membawa oksigen serta nutrisi ke seluruh tubuh. Hal ini terjadi karena beberapa faktor risiko dari jantung koroner. Dengan adanya faktor risiko seperti merokok, hipertensi, diabetes mellitus, kurangnya aktivitas fisik akan menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner. Adanya faktor risiko tersebut akan membuat endotel pada pembuluh darah menjadi rusak sehingga mudah ditempeli oleh lemak. Kemudian salah satu kolesterol jahat yaitu LDL jika masuk ke dalam dinding arteri, LDL akan teroksidasi sehingga memicu reaksi peradangan. Hal ini menyebabkan masuknya monosit dan berubah menjadi makrofag.
Makrofag akan menyebabkan terbentuknya sel busa atau foam cell. Pada saat makrofag memakan LDL, makrofag akan menumpuk di dinding pembuluh darah sehingga membentuk garis lemak. Foam cell ini akan berkembang menjadi plak aterosklerosis. Sel otot polos bermigrasi dan plak semakin menebal sehingga menyebabkan iskemia miokard, yaitu jantung kekurangan suplai darah dan oksigen. Namun, ketika kebutuhan oksigen jantung meningkat, akan terjadi nyeri dada atau angina. Pada saat plak pecah akan terjadi aktivasi trombosit dan terbentuk trombus yang apabila semakin besar dapat menyumbat aliran darah di koroner. Akibatnya darah tidak bisa masuk ke koroner sehingga menyebabkan beberapa hal. Yang pertama, angina stabil, yaitu kondisi saat nyeri dada pada saat aktivitas namun akan hilang ketika istirahat. Kemudian yang kedua, angina tidak stabil, yaitu nyeri dada mendadak bahkan ketika istirahat. Dan yang ketiga, infark miokard atau ini disebut juga serangan jantung. Pada saat ini aliran darah benar-benar berhenti total. Kalian tahu nggak sih bahwa penyakit jantung koroner itu menimbulkan dampak serius bagi penderitanya loh, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Menurut Noto Atmojo 2007, dampak jantung koroner itu bisa meliputi nyeri dada, serangan jantung, dan juga berdampak pada tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dalam sisi psikologis, penderita sering mengalami kecemasan berlebihan, penurunan kepercayaan diri, bahkan depresi yang dapat memperburuk kondisi kesehatan. Nah, selain itu, jantung koroner juga memiliki dampak dalam sisi sosial ekonomi, yaitu menurunnya produktivitas kerja penderita, membebani ekonomi keluarga karena biaya pengobatan yang tinggi dan dilakukan secara berulang, serta dalam jangka panjang dapat menurunkan kualitas hidup pasien dan keluarganya. Nah, sekarang kita akan masuk pembahasan tentang penanggulangan penyakit jantung koroner dengan metode stepwise. Untuk pasien yang sudah terkena penyakit jantung koroner, strategi ini disebut secondary prevention, yaitu pencegahan agar penyakit tidak kambuh atau menjadi lebih parah. Langkah-langkahnya pasti harus jelas dan terstruktur. Seperti pertama, identifikasi dan diagnosis. Pasien biasanya sudah punya riwayat serangan jantung angina atau terdeteksi lewat pemeriksaan klinis. Kedua, pengobatan medis. Dokter memberikan obat sesuai kebutuhan seperti aspirin untuk mencegah penggumpalan darah, statin untuk menurunkan kolesterol, dan lain sebagainya. Ketiga, modifikasi gaya hidup. Pasien didorong untuk berhenti merokok, menjalani hidup rendah lemak, dan lain sebagainya. Yang keempat, pengendalian faktor risiko. Tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, dan berat badan harus dipantau dan dikendalikan dengan baik. Yang kelima, rehabilitasi jantung. Program latihan fisik terstruktur ditambah konseling persuasif agar pasien lebih pulih optimal. Nah, yang kedua dari penanggulangan penyakit jantung koroner dengan metode stepwise adalah pencegahan bagi individu dan populasi berisiko atau primary and primary prevention. Tujuannya adalah mencegah orang sehat atau yang mempunyai faktor risiko agar tidak berkembang menjadi sakit. Yang pertama adalah edukasi dan promosi kesehatan, memberikan informasi dan membentuk perilaku sehat, misalnya kampanye berhenti merokok, ajakan makan sayur, serta olahraga rutin. Dan yang kedua adalah pencegahan faktor risiko, mengendalikan tekanan darah, gula, dan berat badan sejak dini dengan gaya hidup sehat agar tidak berkembang menjadi hipertensi, diabetes, dan obesitas. Nah, selanjutnya adalah dengan deteksi dini dan screening. Di sini dilakukan pemeriksaan kesehatan rutin, misalnya tekanan darah, gula darah, kolesterol, terutama bagi usia di atas 40 tahun, supaya risiko cepat diketahui. Dan contoh dari intervensi sesuai tingkat risiko adalah yang pertama ada risiko rendah, di mana cukup dilakukan edukasi dan promosi. Yang kedua, risiko sedang dengan ditabur konseling dan pemantauan secara berkala. Dan yang ketiga adalah risiko tinggi, di mana di risiko tinggi ini perlu dilakukan terapi medis seperti pemberian obat anti hipertensi dan juga statin. Nah, yang terakhir adalah kebijakan populasi, di mana di sini itu dibuat di level komunitas ataupun pemerintah. Contohnya adalah kawasan bebas asap rokok, penyediaan jalur sepeda bagi masyarakat, atau aturan pembatasan makanan tinggi gula dan lemak. Nah, jadi intinya, stepwise ini bergerak dari edukasi dasar, pencegahan individu, screening, intervensi medis, dan kebijakan populasi supaya jantung kita tetap terjaga dengan sehat. Teman-teman, saat ini banyak loh remaja yang menderita penyakit jantung koroner. Jadi, ternyata penyakit jantung koroner bukan hanya perlu diwaspadai oleh orang dengan usia tua saja, tetapi harus diwaspadai oleh seluruh usia, bahkan usia muda loh. Kira-kira kenapa ya usia muda bisa terserang penyakit jantung koroner? Yuk, kita bahas lagi. Kita tahu bahwa usia merupakan salah satu faktor risiko terjadinya penyakit jantung koroner.
Dahulu, penyakit ini identik dengan usia lanjut karena proses penumpukan plak di pembuluh darah terjadi seiring bertambahnya usia. Namun, kondisi saat ini menunjukkan fenomena yang berbeda, yaitu tidak hanya orang tua, tetapi anak muda juga berisiko terkena penyakit jantung koroner. Usia muda seharusnya menjadi fase penuh energi dan produktivitas. Anak muda sekarang harus lebih aware dengan penyakit jantung. Gaya hidup yang serba instan, konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak, serta kurangnya aktivitas fisik membuat risiko jantung koroner semakin tinggi. Sebagai contoh, saat ini, banyak remaja hingga mahasiswa terbiasa jajan sembarangan, minum es teh manis hampir setiap hari, mengkonsumsi makanan pedas berlemak seperti seblak, gorengan, atau makanan cepat saji tanpa diimbangi sayur dan buah. Kebiasaan inilah jika dilakukan terus-menerus, maka penumpukan kolesterol jahat LDL bisa dimulai sejak dini, sehingga mempercepat terjadinya penyempitan pembuluh darah. Kalian tahu kan, gejala penyakit jantung koroner ini kadang tidak disadari, tiba-tiba kondisinya sedang parah saja. Namun ada beberapa tanda awal yang bisa kita kenali, diantaranya 1. Nyeri dada atau angina pectoris. Nyeri ini biasanya terasa seperti ditekan benda berat di bagian tengah dada, biasa menjalar ke lengan kiri, leher, rahang, bahkan punggung. Nyeri ini sangat berbahaya. Selanjutnya adalah sesak napas. Terjadi karena jantung tidak mampu memompa darah secara optimal, sehingga aliran oksigen ke seluruh tubuh terganggu. 3. Mudah lelah. Aktivitas sederhana seperti naik tangga atau berjalan kaki sebentar biasa merasa sangat melelahkan. Ini terjadi karena aliran darah ke otot dan organ tubuh tidak mencukupinya. 4. Detak jantung tidak teratur. Ada rasa berdebar, jantung berasa terdetak lebih cepat, terlalu lambat, atau bahkan tidak teratur. 5. Pusing dan keringat dingin. Gejala ini sering diabaikan, padahal biasa menjadi tanda akan darah ke otak tidak lancar akibat dari gangguan jantung. Saat ini, Kemenkes RI telah mengeluarkan kampanye untuk mencegah terjadinya penyakit jantung koroner, yaitu dengan perilaku cerdik dan patuh. Perilaku cerdik itu apa aja sih? Jadi, perilaku cerdik untuk cek kesehatan secara rutin. Remaja sebaiknya mulai membiasakan cek tekanan darah, berat badan, kadar gula, kolesterol sejak dini. Tujuannya supaya bila ada masalah kesehatan dapat segera tertangani. Yang untuk enyahkan asap rokok. Rokok mempercepat kerusakan pembuluh darah dan memicu plak yang menyumbat arteri. Yang untuk rajin aktivitas fisik. Olahraga 30 menit sehari minimal 5 kali dalam seminggu dapat membantu menjaga berat badan, menurunkan tekanan darah, dan memperkuat jantung. Yang untuk diet sehat dan gizi seimbang. Biasakan makan makanan sayur, buah, ikan, biji-bijian, batasi gorengan, makanan cepat saji, gula, garam, dan lemak jenuh. Yang untuk istirahat cukup. Kurang tidur bisa memicu stres, obesitas, dan gangguan metabolisme yang meningkatkan risiko jantung. Yang untuk kelola stres. Tekanan emosional yang bisa meningkatkan tekanan darah. Cara mengolah stres dapat bisa melewati hobi, olahraga, doa, ataupun rekreasi. Kemudian program Kementerian Kesehatan yang kedua adalah perilaku patuh untuk mencegah penyakit jantung koroner. Pertama adalah P. P itu adalah periksa kesehatan secara berkala. Sama pentingnya dengan poin di C, yaitu dicerdik, supaya kita tahu kondisi tubuh lebih awal. Selanjutnya adalah A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Kalau sudah mempunyai riwayat faktor resiko, misalnya hipertensi, jangan lagi menunda pengobatan dan harus disiplin meminum obat. Nah, selanjutnya adalah T, tetap diet sehat dengan gizi yang seimbang. Selanjutnya adalah U, upayakan aktivitas fisik yang aman, tidak harus melalui olahraga yang berat, cukup dengan jalan kaki, bersepeda, ataupun aktivitas fisik yang konsisten. Yang terakhir adalah H, hindari asap rokok, alkohol, dan zat berbahaya, karena zat ini mempercepat kerusakan organ, termasuk organ jantung. Sekarang udah tahu kan kenapa penyakit jantung koroner bisa menyerang semua usia? Mulai sekarang, kita bisa nih terapkan perilaku cerdik dan patuh untuk mencegah penyakit jantung koroner. Mulai diperhatikan lagi ya, makanan yang harus dikonsumsi, karena kesehatan merupakan investasi jangka panjang. Nah, sekarang udah tahu kan bagaimana jantung koroner dapat terjadi? Kalau kamu mau jantung kamu sehat dan aliran darah tidak tersumbat, yuk ikuti langkah-langkah ini. Lakukan aktivitas fisik seperti bersepeda, jogging, berkebun, dan aktivitas lainnya yang bermanfaat. Hindari stres berlebihan dan jaga pola tidur kamu setiap hari. Jangan lupa makan makanan bergizi dan seimbang. Hindari asap rokok dan yang terpenting adalah niat dari diri sendiri. Percaya deh, dengan melakukan pencegahan tersebut,
jantung kamu akan sehat dan terhindar dari penyakit jantung koroner. Kamu yang pilih, mau jantung kamu sehat atau perlahan-lahan menyerah? Hidup berkualitas dimulai dari jantung yang sehat dan kuat.